Ya kalau saya bilang ya Farid itu selain bodoh, ceroboh, dan munafik gitu. Lawang dari ketua PMI diduga malah menyalahgunakan anggaran bantuan Pemda PMI untuk suksesnya Samsung. Itu kan salah. Dan ketua PMI jadi ketua tim Samsul kan salah juga. Harusnya kan Prei dulu ya jadi ketua PMI-nya mundur Prei ya, atau cuti ya, cuti jadi ketua PMI terus jadi ketua tim pilkada. Jadi begini ya, saya akan sedikit menanggapi tentang pernyataan dari Pak Pran Lukman yang menyatakan katanya, kok bisa ketua PMI jadi tim pemenangan atau tim sukses dari salah satu kandidat atau salah satu paslon. Ya emang itu tidak benar ya. Itu yang namanya ketua PMI itu harus netral ya. Saya sangat setuju dengan Pak Pran Lukman. Kalau ketua PMI itu seharusnya mengundurkan diri atau cuti, tapi kalau menurut saya lebih bagusnya itu dipecat gitu ya. Karena apa ya, sudah melanggar aturan. PMI itu kan institusi milik pemerintah juga kan. Jadi ya harusnya dipecat. Karena apa? Itu sangat fatal sekali kalau menurut saya, karena yang namanya kepalang merahan itu harus benar-benar menjunjung tinggi kenetralan. Karena apa? Karena saya tahu yang namanya kepalang merahan itu ya bukan hanya saya, anak SD juga tahu, anak SMP juga tahu, anak SMA juga tahu ya. Mereka itu kan belajar, ada dokter kecil, ada PMR Madya, ada PMR Wira. Di dalamnya kepalang merahan itu harus menjunjung tinggi 7 prinsip kepalang merahan. Yang diantaranya kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, kenetralan ini di mana? Kenetralannya, kok bisa memihak salah satu paslon? Itu sudah gak bener. Itu namanya jarkoni. Deweke ngajar tapi ora tahu nglakoni. Itu seperti itu ya. Ke anak sekolah mengajarkan bahwa jiwa palang merah itu harus netral. Deweke ora netral. Kepriwe? Ya lucu, itu sudah pelanggaran fatal dan saya kira itu sudah mencoreng nama institusi PMI. Kalau menurut saya itu harus dipecat seperti itu. Kok saya tahu? Ya saya tahu, saya dulu pernah sekolah. Saya pernah diajarkan kepalang merahan, PMR Madya, PMR Wira. Sampai keluar sekolah pun saya nih jadi tim Satgana, Satuan Siaga Penanggulangan Bencana dulu waktu tahun 2003 nih. Nih, cabang Cilacap juga PMI-nya tuh. Ini SK saya nih. Nih, ini SK saya. Tuh, nomornya nomor 17 garis miring pen garis miring 1 Romawi garis miring 2003. Silakan cari arsipnya di kantor PMI. Pasti ada nama saya tercantum di sana. Saya jadi tim Satganat waktu tahun 2003. Ya saya tahu harus menjunjung tinggi yang namanya kenetralan, tidak memihak salah satu kubu, tidak memihak salah satu paslon. Jangankan dalam berpolitik, dalam peperangan pun antara tentara A lawan tentara B itu PMI itu harus netral. Siapa yang tertembak dari pihak manapun ya itu harus ditolong, harus menjunjung tinggi yang namanya kenetralan. Harus netral. Nah, kalau ini tidak netral, ketua PMI ya sudah, selain melanggar aturan, ya sudah fatal gitu ya, harusnya dipecat seperti itu. Oke, itu poin yang pertama. Nah, sekarang poin yang selanjutnya, Palang Merah Indonesia atau PMI itu kan pendanaannya biasanya ada penggalangan dana ya, dana PMI setiap tahun sekali ke masyarakat, ke RT lewat melalui RT gitu ya. Ke masyarakat, ada yang ngambil dari kas RT, ada yang langsung nariki ke masyarakat gitu kan. Nah, kalau begini caranya, saya selaku masyarakat tidak akan rela untuk menyumbang PMI atau menyumbang dana PMI untuk tahun 2024 kalau ketua PMI-nya seperti itu tidak netral, kalau tidak dipecat seperti itu ya. Ya karena apa? Ya karena curiganya jangan-jangan ini patungan dana PMI nanti dipakai untuk kampanye kan, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan bayar, kami tidak akan bayar nih ya untuk
dana PMI tahun 2024 selama pilkada ini. Nanti kalau sudah pilkada ya oke, akan bayar seperti itu. Jadi ini untuk pemerintah daerah, juga untuk para camat kalau bisa jangan mengedarkan dulu dana PMI atau iuran PMI ke masyarakat ya. Karena khawatir nantinya disalahgunakan atau nantinya jadi ada dugaan seperti itu. Oke?